Yang terhormat Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD memasuki ruang paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyampaian pidato Bupati terlantik hasil Pilkada serentak tahun 2020 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga oleh pimpinan rapat Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bapak Haji Raden Bambang Irawan SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Purbalingga, Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEP Kon MM. Yang kami hormati Wakil Bupati Purbalingga, Bapak Haji Sutono STMT. Yang kami hormati Bapak-bapak rekan-rekan Forkompimda Kabupaten Purbalingga yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati para wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Inspektur, Inspektorat, Kepala Badan Dinas, Kepala Kantor, Bagian,
para camat dan seluruh elemen masyarakat se-Kabupaten Purbalingga yang mengikuti rapat paripurna secara virtual dari kantor atau tempat masing-masing, serta para hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, tentunya sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa sekaligus insan yang berpancasila, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ridhonya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan rapat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, rekan-rekan anggota Forkompinda, Bapak Ibu anggota Dewan, Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkenan hadir atau mengikuti rapat paripurna secara virtual pada pagi hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna kali ini masih di masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan dari pemerintah agar ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Purbalingga. Sehingga rapat paripurna hari ini tetap dilaksanakan secara virtual dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai daftar hadir, anggota DPRD pada hari ini hadir sejumlah fraksi PDI Perjuangan, hadir sejumlah 6 orang dari 10 orang anggota. Monggo silakan berdiri. Terima kasih. 9 orang dari 10 orang anggota Dewan. Selanjutnya fraksi Kebangkitan Bangsa. Hadir sejumlah 6 orang. Monggo silakan berdiri. Oke, terima kasih. 6 orang dari 9 orang anggota. Selanjutnya fraksi Golongan Karya, hadir sejumlah 6 orang dari 7 orang anggota. Fraksi Gerindra hadir 6 orang dari 7 orang anggota. Fraksi Keadilan Sejahtera hadir sejumlah 3 orang. 4 orang dari 4 orang anggota Dewan. Selanjutnya fraksi Amanat Nasional hadir sejumlah 1 orang dari 4 orang anggota. Fraksi Persatuan Demokrat hadir sejumlah 3 orang dari 4 orang anggota. Oleh karenanya yang hadir pada hari ini sejumlah 36 orang. 36 orang dari 45 anggota Dewan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami untuk membuka rapat paripurna pada hari ini, agar pelaksanaannya berjalan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka bersama dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga hari ini, Kamis 4 Maret 2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna pada hari ini kami lanjutkan, perkenankanlah kami atas nama pribadi, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga menyampaikan selamat
kepada Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEB Ekon MM dan Bapak Haji Sudono STMT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga hasil Pilkada serentak tahun 2020. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEB Ekon MM dan Bapak Haji Sudono STMT telah dilantik oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33/367 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 273/487/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2020 dinyatakan bahwa Bupati yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna DPRD. Di samping itu, PLH Bupati Purbalingga juga menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga nomor 130/2611 tanggal 24 Februari 2021 perihal permohonan pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Purbalingga hasil Pilkada serentak tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga bulan Maret 2021, pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna penyampaian pidato Bupati terlantik hasil Pilkada serentak tahun 2020. Untuk itu, sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakan rapat paripurna pada hari ini, kepada yang terhormat Ibu Diah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdi wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD beserta seluruh jajaran unsur Forkompinda Kabupaten Purbalingga, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, yang terhormat para pimpinan fraksi, para pimpinan alat kelengkapan Dewan, beserta segenap Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD, beserta seluruh jajaran pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyaksikan kegiatan ini baik secara langsung maupun secara virtual, dan yang kami hormati para pimpinan BUMD yang juga mengikuti kegiatan rapat paripurna ini secara virtual, serta Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di tempat ini yang mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat, dan tentunya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, marilah kita sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa, sekaligus insan yang berpancasila, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, guna menghadiri kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan agenda penyampaian pidato Bupati terlantik hasil Pilkada serentak tahun 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, melalui kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan Bapak Ibu segenap anggota Dewan, rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Purbalingga,
jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga atas segala kerjasama, dukungan, sinergitas selama 5 tahun terakhir, sehingga alhamdulillah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kami mampu menyelesaikan amanah dan masa pengabdian kami selama 5 tahun di tanggal 17 Februari 2021 kemarin dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Yang berikutnya Bapak Ibu, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga atas segala dukungan, kesempatan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami masih dipercaya untuk bisa melanjutkan pengabdian dan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga. Dan tentunya kami berharap segala perbedaan-perbedaan yang mungkin timbul pada saat proses demokrasi kemarin ini mampu kita lebur bersama-sama, dan kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk merajut kembali kebersamaan, untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan, dan kita bersama-sama kembali untuk membangun Kabupaten Purbalingga ke depan lebih baik lagi. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Jumat Pon tanggal 26 Februari 2021, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo atas nama Presiden Republik Indonesia telah resmi melantik saya Diah Hayuning Pratiwi dengan Bapak Sudono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga periode 2021-2026. Dan kemarin kami dilantik bersama-sama 16 pasangan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota dari 16 kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Dan tentunya kami sebagai pasangan Bupati Wakil Bupati terlantik menyadari betul bahwa kami tidak bisa bekerja sendirian. Dan ke depan kami masih membutuhkan bantuan, dukungan, serta sengkuyung segenap masyarakat Kabupaten Purbalingga. Oleh karenanya melalui kesempatan kali ini kepada pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purbalingga, kepada segenap jajaran unsur Forkompinda Kabupaten Purbalingga, kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan tentunya segenap masyarakat Kabupaten Purbalingga yang kami cintai dan yang kami banggakan, kami berdua dengan Pak Wakil mohon doa restu dan dukungannya. Dan kami mintakan sengkuyung Bapak Ibu sekalian untuk nantinya ke depan kita bisa seeyek seekoproyo hulubis kuntul baris, bersama-sama membangun, bersama-sama berjuang untuk nantinya membawa kebaikan, kemanfaatan, dan juga membawa perubahan bagi Kabupaten Purbalingga 3,5 atau 5 tahun ke depan, karena ini belum ditentukan. Yang berikutnya rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terlantik, kami memiliki visi dan misi, yang mana dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, setelah pasangan Bupati dan Wakil Bupati dilantik, visi misi ini akan disusun menjadi sebuah peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026. Adapun visi yang kami ambil ini merupakan kelanjutan dari visi kami di periode sebelumnya, yaitu mewujudkan Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Dan perlu kami sampaikan bahwa visi ini adalah visi Kabupaten Purbalingga yang tercantum di dalam RPJP atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama 20 tahun, dari tahun 2005 sampai sampai dengan tahun 2025. Oleh karenanya kami mengambil visi yang masih mengacu di dalam RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Yang berikutnya dari visi ini kami memiliki 7 buah misi yang kami rangkum di dalam 7 misi Sabta Cita.
Jadi misi-misi ini antara lain yang pertama, ini terkait dengan menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, bersih, dan demokratis yang mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua, ini mendorong kehidupan masyarakat Purbalingga yang religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan paham kebangsaan untuk menciptakan rasa aman dan tentram di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok, utamanya pangan dan papan. Dan keempat, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Dan misi yang kelima adalah terkait dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan simpul-simpul perekonomian rakyat. Dan yang keenam, ini terkait dengan peningkatan pembangunan berbasis desa. Dan yang ketujuh, ini meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Jadi 7 misi Sabta Cita ini juga masih merupakan kelanjutan dari misi kami di periode yang sebelumnya. Cuma memang yang agak berbeda, di dalam misi yang keenam, saya cantumkan terkait dengan peningkatan pembangunan desa. Yang mungkin di misi periode yang sebelumnya kami tidak men-state secara jelas terkait dengan pembangunan desa. Kenapa masalah pembangunan desa saya masukkan di dalam misi kami di periode 2021-2026? Karena kami menyadari betul bahwa desa adalah ujung tombak sebuah pembangunan Kabupaten Purbalingga. Keberhasilan Purbalingga tentunya ditentukan oleh keberhasilan pembangunan 224 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya, kami juga memiliki beberapa program-program unggulan yang nantinya ini merupakan program baru yang akan segera di-launching oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Ini antara lain terkait dengan bidang pelayanan publik. Kami berencana untuk membangun ke depan mall pelayanan publik. Karena ini merupakan instruksi dari Kementerian Pusat, dalam hal ini Kemenpan RB, dan ini juga merupakan salah satu program prioritas dari beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah. Jadi di dalam program unggulan kami memasukkan terkait dengan pembentukan mall pelayanan publik untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya terkait dengan penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Ini ada beberapa program-program yang akan kami luncurkan ke depan. Yang pertama, ada Kartu Prakerja Purbalingga. Jadi Kartu Prakerja Purbalingga ini akan kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga yang kehilangan pekerjaan pasca COVID-19 akan tetapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui program Kartu Prakerja. Jadi nanti Kartu Prakerja Kabupaten Purbalingga dengan pusat ini akan sinergis, jadi mereka-mereka yang tidak tercover dengan Kartu Prakerja yang ada di tingkat pusat akan kami bantu, kami data dengan adanya program Kartu Prakerja Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya terkait dengan salah satu cara dalam rangka penurunan kemiskinan. Ke depan akan ada program pemberian santunan kematian bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi kami berikan santunan ini untuk bisa membantu masyarakat dalam mereka mungkin melakukan pemulasaran jenazah, mungkin mereka ada tahlilan dan lain sebagainya untuk membantu beban pengeluaran warga masyarakat yang tidak mampu. Yang berikutnya terkait dengan bidang ekonomi. Karena apapun ini pemulihan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu prioritas kita ke depan. Ini ada beberapa program-program antara lain dana stimulan untuk para kelompok tani, kelompok UMKM, termasuk para kelompok pegiat wisata. Dana stimulan ini akan kami berikan 10 sampai dengan 30 juta rupiah kepada kelompok tani, kelompok pegiat wisata termasuk kelompok UMKM untuk bisa memastikan agar bagaimana perekonomian ini bergerak, pertanian bergerak, UMKM bergerak, termasuk bagaimana pariwisata di Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu potensi Purbalingga ini ke depan juga bisa bergerak. Apalagi ditambah Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus saya memberikan informasi bahwa insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Di tahun ini, tahun 2021, tepatnya di tanggal 22 April.
ini insya Allah akan direncanakan first flight atau pesawat pertama ini yang akan mendarat di Kabupaten Purbalingga. Dan tentunya ini merupakan suatu peluang yang luar biasa dan mimpi Purbalingga untuk memiliki bandara sendiri. Ini merupakan mimpi panjang kita yang sudah dirintis di tahun 2006 dan alhamdulillah ini di tahun 2021 mimpi panjang kita insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan. Dan insya Allah ini berdasarkan informasi dari Angkasa Pura II bahwasannya sudah ada 2 maskapai yang pasti nantinya akan mendarat di Kabupaten Purbalingga dan melayani penerbangan-penerbangan domestik. Itu antara lain yang pertama adalah Citylink. Kebetulan malam ini Direktur dari Citylink juga hadir ke Kabupaten Purbalingga untuk melihat potensi apa ini yang ada di Purbalingga sehingga harapannya ke depan ini terkait dengan okupansi pesawat ini bisa clear. Kemudian yang kedua selain Citylink adalah Wings Air Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kami mohon doanya kepada segenap Bapak Ibu anggota Dewan, rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Purbalingga, mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi panjang kita ini selama ini mudah-mudahan bisa segera terrealisasi untuk nantinya memberikan manfaat maslahat kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Kemudian saya lanjutkan lagi terkait dengan program-program unggulan Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi terkait dengan bidang pendidikan, ini sesuai dengan apa yang menjadi janji politik kami, ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru-guru honorer. Alhamdulillah per Januari kemarin ini sudah bisa terimplementasi. Jadi para guru-guru honorer baik itu PTT, baik itu GTT, SK Bupati maupun non-SK Bupati, alhamdulillah ini kita tingkatkan kesejahteraannya bisa dikatakan signifikan ini Bapak Ibu. Dari yang tadinya mereka mungkin menerima 700, 750, bahkan paling tinggi kalau GTT-SK Bupati itu 800, insya Allah mereka akan menerima anggaran honor dari Pemkab Kabupaten Purbalingga ini di atas 1 juta semua, 1,3 juta. Jadi ini alhamdulillah program yang di awal tahun ini sudah bisa terrealisasi. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ke depan kami juga akan memberikan insentif kepada guru-guru yang ada di pondok-pondok pesantren. Karena kami yakini keberadaan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga memberikan peranan yang luar biasa dalam mencetak generasi-generasi muda yang islami, yang insani, yang qur'ani, dan generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah. Oleh karenanya tidak hanya hibah bantuan operasional yang akan kami berikan kepada pondok pesantren, tapi akan kami perhatikan agar bagaimana guru-guru pondok pesantren ini juga bisa terjamin kesejahteraannya. Kemudian kami juga berupaya Bapak Ibu untuk bagaimana meningkatkan IPM Kabupaten Purbalingga secara signifikan, maka kami berkoordinasi menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi termasuk dengan lembaga-lembaga tinggi. Ini kemarin kita sudah berkoordinasi, sudah menjalin MOU dengan UIN atau Universitas Islam Negeri yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera mendirikan Universitas Islam Negeri di Kabupaten Purbalingga. Dan tidak hanya UIN, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kami masih dalam proses penjajakan dan juga komunikasi dengan Perserikatan Muhammadiyah yang nantinya berencana untuk membuat yang namanya ITBMB, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti MOU-nya bisa segera selesai dan mudah-mudahan 2 institusi perguruan tinggi ini bisa betul-betul hadir terrealisasi di Kabupaten Purbalingga dan tentunya mampu memboosting IPM kita untuk bagaimana nantinya IPM kita lebih meningkat lagi ini beberapa tahun ke depan. Yang berikutnya ini terkait dengan pembangunan desa. Jadi ada program-program terkait dengan pembangunan desa, antara lain ini kami akan memberikan insentif tambahan kepada para ketua-ketua RT. Kenapa ketua RT? Karena yang namanya RT ini berada di lini level pemerintahan yang paling bawah. Kita sadari betul bahwasannya saat ini permasalahan kita terkait dengan bantuan-bantuan apapun ini berada di masalah pendataan. Oleh karenanya ke depan
akan kami libatkan seluruh RT-RT yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk bagaimana membantu pemerintah dalam hal mengkait pendataan. Biasanya para ketua RT yang ada di bawah itu lebih paham mana masyarakatnya yang perlu dibantu, mana yang tidak perlu dibantu, mana yang layak untuk mendapatkan bantuan, mana yang tidak. Oleh karenanya nanti RT ini akan kita libatkan dalam hal pendataan, sehingga ke depan terkait dengan masalah pendataan, insya Allah nanti data-data di Purbalingga bisa terus update, bisa semakin akurat, dan tentunya program-program yang kita salurkan kepada masyarakat ini bisa lebih tepat sasaran dan tentunya bisa lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Kemudian kami akan membuat program desa tematik. Jadi 224 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Baik itu potensi pertanian, potensi pariwisata, potensi kerajinan, dan lain sebagainya. Kedepan kami akan dorong One Village One Product. Bagaimana masing-masing desa itu bisa membranding apa yang menjadi keunggulan di desanya masing-masing. Sehingga ini merupakan suatu potensi agar bagaimana nantinya desa masing-masing desa ini memiliki ciri khas khusus. Apakah seperti contohnya Beji. Beji terkenal dengan jamu asli Beji. Dan nanti di sana akan kita bantu untuk bagaimana para pedagang-pedagang jamu gendong dari Beji ini bisa membuat suatu sentra di Beji itu. Jadi tematisnya mungkin Desa Jamu Gendong Kabupaten Purbalingga. Dan nanti ke depan selain nanti kita akan bantu permodalan kepada para pelaku usaha, kami juga akan membantu untuk membuatkan gerai-gerai industri. Jadi gerai-gerai sentra-sentra industri, mohon maaf, yang nantinya sentra industri tersebut bisa digunakan oleh para pedagang jamu gendong untuk memasarkan hasil produknya. Dan di situ mungkin nanti ada pemprosesan bagaimana jamu itu dibuat sampai akhirnya jamu itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi ini pembangunan sentra-sentra industri juga merupakan salah satu program kami untuk mengungkit perekonomian daerah khususnya potensi-potensi lokal yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya lagi di bidang infrastruktur. Sudah barang tentu kami akan fokus untuk bisa menyelesaikan infrastruktur yang masih menjadi PR-PR pemerintah daerah. Ada GOR Indoor, ada pembangunan gedung DPRD, ada pembangunan Islamic Center yang dalam waktu 3,5 tahun atau 5 tahun terakhir ini harus bisa kita selesaikan untuk nantinya bisa bermanfaat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu, akan tetapi nanti terkait dengan permasalahan infrastruktur dasar, khususnya jalan, kemudian lampu penerangan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, ini akan terus kita dorong ke depan. Termasuk juga ini terkait dengan pembangunan akses jalur wisata ini juga akan lebih kita perhatikan karena dengan adanya bandara saya yakin semakin banyak orang akan ke Purbalingga dan tentunya biasanya ketika orang itu pergi ke suatu daerah yang dicari selain kuliner oleh-oleh adalah apa yang bisa dilihat di sini. Sehingga ke depan ini kita harus mendorong agar bagaimana potensi wisata ini bisa terus kita pacu kembali untuk nantinya bisa menjadi suatu potensi unggulan yang bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya terkait dengan program prioritas. Kalau saya ditanya apakah Bu Tiwi punya program 100 hari, saya katakan saya tidak punya program 100 hari. Tapi program-program urgent, program-program strategis, program-program yang prioritas, yang harus dilaksanakan, yang harus diselesaikan oleh pemerintah akan segera kita selesaikan. Salah satu program prioritas diantaranya adalah terkait dengan penanganan COVID. Jadi saat ini COVID di Purbalingga di Indonesia belum selesai. Akan tetapi alhamdulillah, upaya-upaya yang selama ini kita lakukan dari mulai PPKM tingkat kabupaten sampai dengan terakhir dan saat ini PPKM mikro, alhamdulillah ini memberikan hasil yang sangat signifikan. Bisa kita lihat dari positivity rate. Positivity rate ini adalah
dari sekian banyak sampel yang kita ambil, berapa orang yang positif COVID selama ini. Jadi positivity rate setelah kita melakukan PPKM dan PPKM mikro, alhamdulillah ini bisa menurun. Dari yang tadinya kita berada di angka 40%, saat ini berada di angka 21%. Dan ini berada di bawah rata-rata nasional untuk Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesembuhan. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah ini tingkat kesembuhan setelah kita melaksanakan PPKM dan juga PPKM mikro, ini tingkat kesembuhan kita di Kabupaten Purbalingga ini semakin meningkat. Bahkan saat ini sudah masuk di angka 92%. Kalau nasional rata-ratanya 80% dan Purbalingga 90%, berarti kita sudah berada di atas rata-rata angka kesembuhan tingkat nasional. Akan tetapi yang masih menjadi PR untuk kita adalah terkait dengan angka kematian. Jadi angka kematian karena COVID di Kabupaten Purbalingga ini masih stagnan. Di angka 4,1 terakhir 4,2. Jadi memang yang masih perlu digenjot oleh tenaga-tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga adalah untuk bagaimana mengurangi angka kematian. Tapi kemarin berdasarkan informasi dari sekian banyak masyarakat Purbalingga yang meninggal karena COVID-19, itu sebagian besar adalah masyarakat yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Dan biasanya mereka itu yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Itu yang selama ini berdasarkan hasil informasi dari Rumah Sakit Gutang, Rumah Sakit Panti Nugroho, dan rumah sakit swasta yang lain, kenapa angka kematian kita ini berada di angka 4,2%. Itu terkait program prioritas pertama mengkait dengan penanganan COVID. Yang kedua adalah terkait dengan pemulihan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Bapak Ibu segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan rekan-rekan Forkompinda, perlu kami sampaikan bahwa COVID ini tidak hanya berdampak terhadap masalah kesehatan. Akan tetapi sesungguhnya COVID ini juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi sosial, sendi-sendi perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Oleh karenanya, fokus kita yang kedua adalah bagaimana perekonomian ini yang turun karena COVID, dan ini tidak terjadi hanya di Kabupaten Purbalingga, tapi mungkin terjadi di tingkat nasional dan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, termasuk kemiskinan kita yang agak meningkat karena COVID, dan ini juga terjadi seluruh Indonesia. Ini bisa diupayakan untuk nantinya kemiskinan ini bisa turun dan pemulihan ekonomi ini bisa dilakukan dengan cepat. Oleh karenanya tadi program-program yang sudah kami sampaikan sebelumnya, program unggulan ada Kartu Prakerja, dana stimulan untuk kelompok tani, kelompok UMKM, termasuk kelompok pegiat wisata, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya akan terus kita genjot untuk bagaimana nantinya perekonomian daerah ini bisa terus menggeliat dan jangan sampai going down. Artinya bagaimana perekonomian ke depan ini harus bisa terus meningkat. Yang ketiga adalah terkait penanganan permasalahan infrastruktur dasar. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin melihat di sosial media, salah satu yang saat ini sedang disoroti oleh masyarakat adalah terkait dengan penanganan infrastruktur jalan. Yang kedua terkait dengan penanganan lampu penerangan. Oleh karenanya dalam waktu ke depan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami pemerintah daerah melalui DPUPR ini akan berupaya untuk bagaimana jalan-jalan berlubang, jalan-jalan yang perlu diperbaiki, apalagi kemarin kita juga ada dampak karena adanya musim penghujan, ini akan segera kita bereskan untuk nantinya masyarakat Kabupaten Purbalingga bisa merasakan dan mudah-mudahan keberadaan infrastruktur yang selama ini kita bangun bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga. Jadi Bapak Ibu segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dan rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Purbalingga, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari betul bahwa program-program yang telah kami gagas ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik, tidak akan mungkin bisa realisasi tanpa adanya dukungan bantuan sengkuyung dari Bapak Ibu segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, rekan-rekan Forkompinda, jajaran pemerintah, dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Saking HP koneksinya. Sampai gigi. Oleh karenanya kami berharap betul kita ke depan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Purbalingga bisa terus
seiring sejalan. Kita bisa terus berjuang dan bergerak bareng-bareng untuk nantinya ke depan membangun Kabupaten Purbalingga yang lebih baik lagi. Jadi demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Bila mana dalam penyampaian kami mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan tentunya kepada segenap Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, rekan-rekan Forkompinda yang sudah hadir secara langsung, dan seluruh jajaran pemerintah daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Purbalingga yang menyaksikan kegiatan rapat paripurna ini baik secara langsung maupun secara virtual, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, bimbingannya kepada kita sekalian, sehingga nantinya kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik, pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan utamanya kepada Kabupaten Purbalingga. Demikian dari kami, matur nuwun, terima kasih, dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati Purbalingga yang telah menyampaikan pidato sambutannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, demikian tadi pidato sambutan pertama Bupati Purbalingga setelah dilantik di hadapan sidang paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga. Semoga kita semua bisa memahami apa yang tadi beliau sampaikan. Pada kesempatan ini pula kami sangat berharap semoga Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEP Ekon MM dan Bapak Haji Sutono STMT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dapat memimpin Kabupaten Purbalingga dengan amanah, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara Bupati, DPRD, rekan-rekan Forkompinda, masyarakat, dan stakeholder lainnya akan dapat terus terjaga dengan baik dan semakin ditingkatkan. Allahumma amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati Purbalingga, Wakil Bupati, rekan-rekan Forkompinda, para pimpinan OPD dan seluruh elemen masyarakat atas perhatian dan ketekunannya dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Dan apabila kami dalam memimpin rapat atau dalam penyelenggaranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah rapat paripurna Dewan hari ini kita tutup dengan mengucap kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyampaian pidato Bupati terlantik hasil Pilkada serentak tahun 2020 selesai. Yang terhormat Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, pimpinan DPRD, Forkopimda dan Sekretaris Daerah dimohon menempatkan diri untuk sesi foto bersama.